Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa, Anda sedang menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Minggu 26 November 2023. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, kasus perundungan terhadap seorang remaja kembali terjadi. Kasus yang bermula dari unggahan salah seorang anggota keluarga korban ini viral di media sosial. Pada foto tersebut, korban terlihat menderita luka di bagian tubuhnya seperti badan hingga tangan korban. Kasus perundungan yang melibatkan remaja kembali terjadi. Kali ini di Kota Medan, seorang remaja terlihat terbaring di rumah sakit dengan sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya viral di media sosial. Pada narasi di unggahan akun media sosial, salah seorang anggota keluarganya tersebut, korban yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas kelas 1, menerima perundungan dari beberapa seniornya di Sekolah Madrasah Alia Negeri 1 Medan. Aksi perundungan tersebut diduga juga melibatkan sejumlah oknum yang berstatus sebagai alumni di sekolah korban. Menanggapi hal ini, Wakil Kepala Sekolah sekaligus Humas Madrasah Alia Negeri 1 Medan, Kurnia Senja Siregar membenarkan bahwa korban dan beberapa pelaku merupakan siswa dari Madrasah Alia Negeri 1 atau MAN 1 Medan. Memang benar adanya. Jadi itu masalah itu adalah masalah MAN 1 namanya, dan tanggapan masuk dalam hal ini ya tetap itu diproses dengan pasti melibatkan orang tua dan si pelaku juga siswanya. Memang pelakunya selama ini yang kita dengar ya dari MAN 1 juga, ataupun ada kita dengar juga dari alumni MAN 1. Itu yang kita sayangkan. Sementara itu, pihak sekolah telah menjenguk korban dan menyatakan akan mengusut tuntas kasus ini dengan melibatkan aparat penegak hukum karena terdapat unsur kekerasan dalam aksi perundungan yang terjadi. Pemirsa, ratusan mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara melakukan pengabdian masyarakat di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, dengan cara memberikan pengobatan gratis dan pemeriksaan kesehatan serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Beginilah suasana pengabdian masyarakat yang dilakukan ratusan mahasiswa yang berasal dari berbagai jurusan seperti Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Pertanian yang ada di Universitas Sumatera Utara. Ratusan masyarakat Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai memeriksa kesehatannya sambil bersilaturahmi dengan para mahasiswa. Pengobatan gratis yang dilakukan para mahasiswa ini diantaranya konsultasi kesehatan, pengobatan gigi dan mulut seperti membersihkan karang gigi dan pencabutan gigi. Selain itu, para mahasiswa ini juga memberikan inspirasi dengan literasi dengan pojok baca yang ada di sekolah, serta penanaman berbagai bibit tanaman seperti kembang telang, yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat dan bisa dijadikan sebagai penghasilan tambahan di tengah keluarga. Ketua Panitia Pelaksanaan Michael Adriel Pakpahan mengatakan berbagai kegiatan yang dilakukan di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai ini merupakan bagian dari pengabdian mahasiswa Universitas Sumatera Utara kepada masyarakat, sehingga keberadaan dan manfaat mahasiswa bisa dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Ada pun beberapa kegiatannya seperti kami memberikan pengobatan gigi dan mulut kepada masyarakat secara gratis. Ada kegiatan sebar inspirasi dengan literasi. Nah, sebar inspirasi dengan literasi ini kami membuka sudut pojok belajar di suatu sekolah. Salah seorang warga, Elviana, mengatakan dirinya sangat bersyukur dengan hadirnya para mahasiswa di desa karena masyarakat bisa memeriksa kesehatan secara gratis serta berbagai edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat itu biar dapat ini tentang mahasiswa yang ada di sini gitu kan. Nah, jadi biar masyarakat tuh mengerti kalau pengobatannya yang saya tahu itu pembersihan karang gigi, pencabutan gigi gratis, untuk penyakit dalam. Pengabdian masyarakat yang dilakukan para mahasiswa ini dilaksanakan selama 2 hari dengan harapan masyarakat bisa melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta pemanfaatan lahan pertanian dengan lebih baik.
Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Guna memeriahkan Hari Guru, puluhan siswa Sekolah Dasar 020276 Kecamatan Binjai Timur kemarin mengikuti perkemahan yang digelar oleh pihak sekolah. Perkemahan ini bertujuan sebagai bentuk karakter dan penguatan profil pelajar Pancasila. Kemeriahan Hari Guru Nasional masih terus terjadi seperti halnya yang dilakukan Sekolah Dasar Negeri 020276 Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai yang melaksanakan perkemahan di hari Sabtu, Minggu sambil merayakan Hari Guru. Kegiatan ini diikuti seluruh siswa dirangkai dengan kegiatan pramuka dengan tujuan agar lebih mencintai serta memelihara alam sekitar. Puncak kegiatan ini ditandai dengan pembakaran api unggun yang dikelilingi oleh puluhan siswa sembari bernyanyi. Meski kegiatan dilakukan pada malam hari, tampak para siswa sekolah dasar sangat antusias karena perkemahan ini merupakan kegiatan di luar jam belajar sekolah. Tidak hanya tersebut, para orang tua juga turut serta memantau kegiatan pramuka yang berlangsung selama 2 hari. Kepala Sekolah Eni Agustina mengatakan kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk pembentukan karakter profil pelajar Pancasila serta kedisiplinan serta mencintai lingkungan sejak usia dini. Maksud dan tujuannya pertama Persami atau perkemahan Sabtu Minggu ini akan membentuk anak-anak yang cerdas karakter, mandiri dan disiplin. Kegiatannya dilaksanakan 2 hari, dimulai dari Sabtu 25 November 2023 sampai dengan hari Minggu 26 November 2023. Sementara itu, perkemahan di lingkungan sekolah ini dilakukan dengan berbagai kegiatan pramuka seperti renungan suci, jerit malam, dan berbagai kegiatan lainnya dengan tujuan terciptanya generasi yang handal dan disiplin serta memiliki karakter kepribadian yang baik. Sebanyak 1.443 mahasiswa dan mahasiswi Universitas Medan Area diwisuda periode kedua tahun ajaran 2022-2023. Prosesi wisuda berlangsung di Gedung Serbaguna Kampus 1 Universitas Medan Area Jalan Kolam Medan Estate berlangsung dengan hikmat. Sejak dimulainya acara prosesi wisuda dimulai dengan pembukaan sidang senat universitas oleh Rektor UMA Profesor Dr. Dadan Ramdan. Diikuti dengan orasi ilmiah 2 guru besar Universitas Medan Area hingga yang terakhir pemindahan tali toga dari kiri ke kanan yang memiliki makna para wisudawan dan wisudawati resmi menyandang gelar baru berupa sarjana, magister hingga doktoral. Rektor Universitas Medan Area Dadan Ramdan dalam kesempatan ini menuturkan bahwa lulusan UMA telah banyak yang berprestasi dan mengharumkan nama UMA setelah selesai masa pendidikannya di kampus ini. Para wisudawan dan wisudawati Universitas Medan Area diharapkan mampu bersaing secara kompetitif di dunia kerja dan juga dapat memberikan peluang usaha setelah diwisuda. Hal ini juga ditekankan melalui tema prosesi wisuda yakni implementasi digitalisasi sistem pendidikan menjamin tepat waktu kelulusan. Wisudawan kali ini, di mana wisuda periode kedua ya, 2023 ini diikuti oleh 1.443 orang wisudawan. Harapan kita tentu sebagai orang tua dan sebagai lembaga pendidikan ya, bahwa mereka jangan berhenti belajar. Pemirsa, digitalisasi dalam dunia pendidikan terutama pendidikan tinggi di tingkat universitas telah lama dicanangkan. Pada prakteknya, digitalisasi dalam dunia pendidikan tinggi dipercaya dapat menambah daya intelektual bagi para mahasiswa hingga pengajar, dosen, dan guru besar dalam proses pembelajaran berbasis ilmiah. Dunia yang kini serba digital menyebabkan dunia pendidikan tinggi menerapkan konsep digitalisasi dalam penerapan pembelajaran yang berbasis ilmiah. Berbagai universitas di Indonesia bahkan telah menerapkan sistem digital dalam hal perekrutan hingga pembelajaran terhadap para mahasiswanya. Dengan konsep digital sejak beberapa tahun terakhir, tidak terkecuali Universitas Medan Area, kampus yang terkenal di bidang program studi ilmu, psikologi, dan pertaniannya yang bersifat unggulan ini juga menerapkan konsep digitalisasi dalam proses pembelajaran mahasiswanya.
Hal ini juga ditekankan sebagai tema dalam proses wisuda ribuan mahasiswa Universitas Medan Area, yakni digitalisasi sistem pendidikan. Rektor UMA Dadan Ramdan menekankan bahwa dengan digitalisasi sistem pendidikan membuat antusiasme mahasiswa yang telah diwisuda untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi menjadi lebih mudah. Terbukti sebetulnya ya, yang alumni P21 tahun ini ada yang ambil S2 di Amerika, di China, ya kan? Dan rencananya tahun depan mungkin ada yang ambil S2 di Taiwan, di Vietnam. Hal ini terbukti dengan beberapa lulusan Universitas Medan Area yang kini melanjutkan pendidikan pasca sarjananya di luar negeri, beberapa negara seperti Malaysia, Vietnam, hingga Filipina. Dengan sistem digital dapat memudahkan setiap orang mendeteksi karya ilmiah yang mengandung unsur plagiarisme yang mencederai nilai-nilai keilmian dalam dunia pendidikan tinggi. Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 1, Saiful Anwar Matondang saat menghadiri prosesi wisuda di Universitas Medan Area. Ia mengungkapkan bahwa digitalisasi sistem pendidikan juga mampu menambah daya intelektual dan kualitas dosen di setiap universitas yang ada. Tentunya mereka memiliki kualitas yang bagus juga, karena dosen yang berkualitas akan menghasilkan mahasiswa yang berkualitas. Generasi muda harus mampu mempersiapkan bisnis usaha ekonomi yang mendorong terciptanya kesejahteraan keluarga dan terhindar dari resesi keuangan. Perkembangan zaman saat ini telah banyak merubah sistem kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik jika dimanfaatkan seefektif mungkin. Di tengah kondisi penuh persaingan ekonomi saat ini, generasi muda harus memiliki jiwa kewirausahaan yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan ekonomi sehingga berdampak pada kesejahteraan. Di Kota Gunung Sitoli, pelaku usaha dilakukan kalangan generasi muda dengan merintis dan mempersiapkan bisnis ekonomi dan jasa di berbagai sektor. Salah satu usaha yang dilakukan yakni laundry yang berada di kawasan Jalan Karet daerah Gunung Sitoli ini merupakan sebuah contoh keberanian kalangan muda berpartisipasi membangun negeri melalui bisnis usaha. Saat ini kita harus bisa mengembangkan ya bagaimana pekerjaan-pekerjaan lain yang ikut mendukung pekerjaan utama kita dari sisi ekonomi keluarga, sehingga kita harus mempunyai jiwa wirausaha, salah satunya dengan membuka usaha seperti laundry, dan ini kan bisa membantu ya ekonomi keluarga selain daripada pekerjaan-pekerjaan utama kita. Usaha kecil di daerah juga dapat membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan terhadap warga. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum di daerah meminta seluruh partai politik dan peserta pemilu mengikuti pengaturan kampanye yang sudah ditetapkan tanpa melakukan pelanggaran. Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan jadwal kampanye pemilu dimulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Jajaran penyelenggara hingga tingkat helpdesk sudah sering melakukan sosialisasi kepada para peserta pemilu, termasuk para calon legislatif dengan tujuan agar taat dan tidak melakukan pelanggaran, termasuk tidak melakukan ragam bentuk kampanye seperti pemasangan baliho dan alat sosialisasi yang mengandung unsur ajakan, berupa tanda paku pada nomor urut calon legislatif sebelum tiba masa kampanye. Saat ini Komisi Pemilihan Umum sedang mempersiapkan fasilitas alat peraga kampanye termasuk pengaturan lokasi di mana harus dipasang nantinya. Namun masih terpantau di sejumlah lokasi di Gunung Sitoli masih ditemukan adanya alat peraga sosialisasi menyerupai alat peraga kampanye dan mengandung unsur ajakan untuk menentukan pilihan sementara. Jadwal untuk kampanye belum dimulai. Ajakan KPU dan Badan Pengawas Pemilu di daerah ini harus ditaati agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, termasuk pelanggaran terhadap hukum kepemiluan yang sedang diberlakukan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000.
2017. Nah, salah satu dari 8 metode kampanye yang sudah pasti itu adalah penyebaran atau pemasangan APK, alat peraga kampanye. Kita di kabupaten kota ini memfasilitasi pemasangan, tetapi bentuk fasilitasi kita itu sebenarnya adalah hanya berupa penetapan lokasi kampanye. Pemirsa, pemerintah daerah Mandailing Natal menyetujui anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri sebesar 81 miliar. Penandatanganan kesepakatan naskah perjanjian hibah daerah dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024 mendatang dilaksanakan di Komplek Perkantoran Bupati Mandailing Natal. Keputusan ini disetujui pemerintah daerah Mandailing Natal dengan mengelontarkan biaya kepada Komisi Pemilihan Umum sebesar 55 miliar rupiah dan Bawaslu sebesar 17 miliar. Sementara untuk dana pengamanan pilkada kepada TNI dan Polri senilai 9 miliar rupiah. Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution mengatakan dengan persetujuan ini pelaksanaan pilkada tahun 2024 dapat berjalan lancar penuh kegembiraan sehingga tercipta demokrasi yang aman dan juga damai. Kesiapan KPU dan pengawasan tentu semua butuh anggaran yang cukup. Alhamdulillah hari ini kita sudah tanda tangani kesepakatan NPAD, mudah-mudahan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Izin Pak. 55 miliar itu kan cukup besar. Tentu kami sebagai penyelenggara akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tahapan demi tahapan dengan baik. Sementara itu pemirsa, di informasi lainnya, Kesbangpol dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuan Batu Selatan menggelar sosialisasi pendidikan pemilih pemula dengan mendatangi sejumlah sekolah. Ratusan siswa antusias mengikuti sosialisasi pemilu yang diselenggarakan di Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Kota Pinang sebagai pemilih pemula. Sebagai pendampingan, KPUD Labusel memberi cara mendapatkan informasi seputar para calon anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPRD RI, dan calon presiden. Dan jumlah partai politik peserta pemilu 2024 agar pemilih pemula paham terkait hak pilihnya, serta mengerti arti demokrasi di Indonesia. Dan selain itu, para siswa juga dapat memilih sesuai pilihannya saat akan melakukan pencoblosan surat suara nantinya. Kepala Bidang Analis Politik Dalam Negeri Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labusel, Riodian Prayogi mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi yang diperuntukkan bagi pemula, khususnya siswa di SMA Negeri 1 Kota Pinang. Ya, kegiatan kita hari ini adalah sosialisasi yang diperuntukkan untuk pemilih pemula, khususnya siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Kota Pinang. Tujuannya sendiri, Pak? Tujuannya, program ini merupakan program dari Bidang Politik Dalam Negeri, dari Kesatuan Bangsa dan Politik Labuan Batu Selatan. Kita memfasilitasi untuk peningkatan partisipasi politik, terutama bagi pemilih pemula yang ada di SMA Negeri 1 Kota Pinang. Ketua KPUD Labusel Saipul Bahri Dalimunte menyampaikan apresiasi terhadap program dari Kesbangpol untuk meningkatkan partisipasi siswa SMA usia 17 tahun untuk pertama kalinya ikut sebagai pemilih pada pemilu 2024 mendatang. Mana dengan sosialisasi kepada pemilih pemula ini, Pak? Saya sangat mengapresiasi terhadap program yang dilaksanakan oleh Kesbangpol karena ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Di SMA ini merupakan pemilih pemula untuk pemilu 2024 yang mayoritas warganya, siswanya adalah yang berusia 17 tahun. Sosialisasi pendidikan politik pemilih pemula ini bertujuan untuk memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi warga dan pemilih pemula ikut serta mensukseskan pemilu 2024 mendatang.
Pemirsa, ratusan orang dari berbagai daerah di tanah air yang tergabung dalam Pemuda Gereja Bala Keselamatan menghadiri kegiatan Temu Orang Muda Nasional atau TOMNAS Sumatera Utara tahun 2023 di Retreat Center GBKP Sukamakmur Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang kemarin. Acara Temu Orang Muda Nasional Sumatera Utara tahun 2023 yang berlangsung selama 4 hari mengusung tema Batu Loncatan Menuju Generasi Emas dan dihadiri anak muda dari 19 provinsi di Indonesia. Temu Orang Muda Nasional yang digelar 5 tahun sekali diawali di Cibubur, Jawa Tengah, Malang, Jawa Timur, Makassar, Sulawesi Selatan, dan Manado, Sulawesi Utara. Adapun materi seminar diantaranya tantangan dan peluang global misi remaja dan anak, kepemimpinan milenial, strategi dan pengembangan layanan kreatif untuk generasi alpha, seksualitas manusia dan isu LGBT, lingkungan dan juga kesehatan mental. Kegiatan ini juga menampilkan tari-tarian dari 8 etnis diantaranya tari Melayu, Nias, Sibolga, Dairi, Karo, Simalungun, dan Toba serta Jawa. Komandan Teritorial Indonesia Gereja Balai Keselamatan Kolonel Yusak Tampai mengatakan program teritorial tahun 2024 ke depan adalah semangat berbuat yang terbaik untuk gereja serta bangsa dan negara menuju Indonesia Emas. Kita ingin mendorong supaya semua bersemangat, jangan padam semangatnya, tetapi bersemangat untuk berbuat yang terbaik, bukan saja untuk gereja, tetapi untuk bangsa dan negaranya. Ya, itu tujuannya. Jadi kita ingin supaya mereka turut membantu program pemerintah, menjadikan bangsa kita bangsa yang diberkati, bangsa yang maju, bangsa yang merdeka pada 2045 itu menjadi tahun emas kita, Indonesia Emas. Ketua Panitia Temu Anak Muda Nasional Sumatera Utara tahun 2023 Putra Iman Takaro mengharapkan kegiatan ini mampu membantu program pemerintah menjadikan bangsa maju menjadi Indonesia Emas. Ini kita anak muda semua semangat lah. Di Sumatera Utara khususnya kita menjadi tuan rumah. Yang sekarang yang terdata sama kita itu ada sekitar 500 orang lebih peserta, dibagi dengan ada namanya peserta temu, di mana peserta temu itu adalah badan pengurus orang mudanya dan pesertanya sendiri juga yang memeriahkan kegiatan ini semua. Kegiatan Temu Anak Muda Nasional Sumatera Utara tahun 2023 ditutup dengan acara ulang tahun Gereja Bala Keselamatan ke-129 tahun. Ya, sementara itu pemirsa, Temu Orang Muda Nasional Sumatera Utara tahun 2023 juga membekali generasi emas bebas dari LGBTQ. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2022, di beberapa daerah di Indonesia terjadi peningkatan kasus HIV terhadap remaja hingga usia 40 tahun. Hal tersebut diungkapkan oleh psikolog Dr. Juliana Hindrajat pada acara Temu Orang Muda Nasional Sumatera Utara tahun 2023 di Retreat Center GBKP Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang kemarin. Untuk itu, dalam momen Temu Orang Muda Nasional ini diharapkan para generasi Z dapat melindungi dirinya serta membentengi diri dengan memperkuat keimanan dan ketakwaan sehingga tidak terjerumus ke dalam kelompok-kelompok LGBTQ yang kehadirannya tidak dibenarkan oleh pemerintah karena bertentangan dengan Pancasila dan agama. Kegiatan ini mengusung tema Stepping Stone to World Golden, membahas bahaya LGBTQ bagi generasi Z yang akan mengakibatkan rusaknya generasi penerus bangsa. Dalam materi tersebut turut dipaparkan dampak bagi generasi muda jika terjerumus ke dalam kelompok LGBTQ hingga faktor penyebab seperti faktor lingkungan, genetik, dan faktor pengalaman traumatik. Selain itu juga dibahas beberapa dampak penyakit seperti meningkatnya kasus HIV, penyakit kelamin hingga dampak sosial lainnya. Psikolog Dr. Juliana Hindrajat mengatakan bahwa perilaku seksual yang tidak sehat dapat merusak generasi emas Indonesia. Salah satu persiapan untuk menjelang untuk membentuk generasi emas Indonesia adalah bagaimana kita membangun generasi yang sehat. Sehat itu bukan hanya secara fisik, karena ternyata
perilaku yang lain bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan salah satunya adalah perilaku seksual. Banyak hal-hal fisik yang sebetulnya disebabkan oleh perilaku seksual yang tidak sehat, sehingga itu bisa berdampak secara biologis, artinya tubuhnya tidak sehat, kemudian secara psikologis, mentalnya juga terganggu, secara sosial mungkin juga tidak diterima oleh masyarakat dan sebagainya. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 1 Medan memperkirakan cuaca di Bali G masih kondusif dalam penyelenggaraan Aquabike Jet Ski World Championship. Perhelatan Aquabike Jet Ski World Championship yang diselenggarakan mulai 22 hingga 26 November 2023 berlangsung dengan lancar. Hal ini terlihat dari cuaca di sekitar venue cenderung kondusif meski cuaca terkadang berawan. Namun di wilayah Medan dan sekitarnya pada pagi hari diperkirakan cerah, namun pada siang hari diperkirakan terjadi potensi hujan dengan intensitas sedang. Akan tetapi perhelatan Aquabike Jet Ski World Championship masih tetap aman. Kepala BMKG Wilayah 1 Medan Hendro mengatakan saat ini pihaknya telah memasang alat pendeteksi cuaca, tinggi gelombang dan curah hujan di sekitar venue pertandingan untuk membantu para panitia dan juga riders. Terkait cuaca hujan dan gelombang tinggi yang sedang terjadi memungkinkan pegelaran Aquabike Jet Ski tetap aman untuk dilaksanakan. Hendro juga menambahkan saat ini tinggi gelombang di perairan sekitar Bali G masih dalam kategori normal yakni 0,5 meter. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan Aquabike ini dengan lancar dan baik ya semoga ya. Dan kita cuacanya adalah seperti kita saksikan saat ini, kita prediksikan berawan sampai hujan ringan. Dan nanti sampai selesai acara jam 5 sore ya, jam 5 sore itu kita perkirakan hujan ringan. Pemirsa, penyelenggaraan event Aquabike World Championship 2023 di 4 kabupaten di Sumatera Utara merupakan ajang promosi pariwisata. Kedepan diharapkan event seperti ini dilaksanakan berkelanjutan sehingga menjadi kalender event sehingga menarik minat kunjungan mancanegara. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara Jumri Sultoni di sela-sela kunjungan ke Pangururan Samosir kemarin. Menurut Jumri, penyelenggaraan event Aquabike World Championship 2023 di Danau Toba untuk pertama kalinya ini merupakan ajang promosi. Untuk event besar berskala internasional seperti Aquabike ini, jika dilaksanakan sekali dampaknya belum dapat dirasakan. Dan jika berbicara untuk menarik turis internasional, belum tentu. Oleh karena itu, targetnya adalah promosi. Perlu dilaksanakan tidak hanya sekali, namun harus kontinus. Dan menjadi kalender event penyelenggara di suatu wilayah baru bisa dijual dan menjadi tujuan wisata para turis mancanegara. Jumri mencontohkan berdasarkan data kejuaraan Aquabike ini sering dilakukan di Dubai. Setelah penyelenggaraan ketiga event ini baru dirasakan memiliki dampak pada kunjungan turis yang datang untuk menyaksikan event tersebut. Selain ajang promosi, penyelenggaraan event ini menurut Jumri sebagai sarana untuk edukasi lokal. Mengingat hadirnya para rider, masyarakat harus memberikan pelayanan kebersihan, keamanan, serta keteraturan. Dan event ini harus sustainable, artinya harus berkelanjutan. Ada event yang kedua, ketiga, baru dia akan memberikan dampak kepada internasional. Harapannya di event kedua, kalau dia sudah masuk menjadi kalender event tetap, itu akan ditunggu oleh banyak mancanegara gitu. Kalau sekarang event pertama pasti belum. Tentunya ini kita masih bicara tadi promosi. Selain itu kita juga melakukan edukasi kepada lokal bahwa ini event internasional. Tentunya ini sudah datang nih beberapa contoh, ini rider ada hadir di 4 kabupaten di satu kawasan. Tentunya kita harus menonjolkan pelayanan. Mewujudkan Sumut menjadi tujuan pariwisata yang diminati dibutuhkan kolaborasi tidak hanya kerja satu pihak, namun mulai dari pariwisatanya, lingkungan, kebersihan, perhubungan, dan keamanannya.
Ya pemirsa, sejarah kembali mencatat Indonesia menjadi penyelenggara terbaik di perhelatan Powerboat F1 H2O dan Aquabike Jet Ski World Championship yang diadakan di kawasan Danau Toba. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno dalam konferensi pers mengatakan bahwa Indonesia akan terpilih menjadi organizer terbaik dalam penyelenggaraan Powerboat dan Aquabike Jet Ski World Championship di Pelabuhan Mulia Raja Balige, Kabupaten Toba. Sandiaga menegaskan prestasi tersebut tidak terlepas dari kerjasama lintas stakeholder termasuk TNI, Polri, dan dari Injourney. Kemenkomarves, Kemenkominfo termasuk dari stakeholder pariwisata. Hal ini merupakan prestasi destinasi super prioritas Danau Toba. Menparekraf menuturkan Indonesia menorehkan sejarah di mana Danau Toba kembali menjadi tuan rumah kejuaraan Aquabike Jet Ski World Championship yang melibatkan 118 pembalap internasional. Event ini mengangkat Danau Toba menjadi venue yang bisa menarik 100.000 lebih penonton. Dalam 2 hari digelar, sudah lebih dari 50.000 pengunjung mendatangi Kabupaten Toba. Kemenparekraf sangat yakin meskipun hujan di pelaksanaan hari pertama, masyarakat tetap antusias dan berharap hotel-hotel terisi, produk-produk usaha mikro kecil menengah atau UMKM bisa terjual dan dampak ekonomi kepada masyarakat bukan hanya dari kawasan Kabupaten Toba, tetapi juga dari Dairi, Karo, dan juga Samosir. Semua mendapatkan manfaat daripada event yang juga dapat mendorong bukan saja dari pariwisata namun juga dari ekonomi kreatifnya. Sandiaga menambahkan banyak produk-produk ulos, produk kuliner, ritual budaya Batak yang bisa dihadirkan dan menunjukkan bahwa Danau Toba jika dikelola dengan baik akan menjadi daya tarik wisatawan dalam dan luar negeri. Di mana Danau Toba kembali menjadi host dari kejuaraan Aquabike Jet Ski World Championship 2023 dan ini menjadi sebuah event yang melibatkan 118 pembalap internasional, mengangkat Danau Toba menjadi venue yang bisa menarik lebih dari 100.000 penonton. Berupaya 2 hari digelar, lebih dari 50.000 sudah tercapai. Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku esok Senin 27 November 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Nora Sinaga, Prakirawan BBMKG wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Senin 27 November 2023. Pada pagi hari wilayah Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat. Untuk malam hari potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Medan, Deli Serdang, Langkat, Binjai, Asahan, Serdang Bedagai, Batubara, Tanjung Balai, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Tapantuli Tengah, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Untuk dini hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara terpantau tanggal 25 November 2023 tidak ada. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada akan adanya potensi hujan dengan intensitas lebat di sebagian wilayah pesisir timur, pesisir barat, serta pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan Senin 27 November 2023. Terima kasih dan sampai jumpa.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemerintah Desa Sukamandi Hilir, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang melakukan budidaya ternak kambing untuk program ketahanan pangan masyarakat. Inilah lokasi peternakan kambing yang berada di Dusun 1 Desa Sukamandi Hilir, Kecamatan Pagar Merbau yang biayanya menggunakan dana desa. Ada sebanyak 29 ekor kambing yang terdiri dari 25 ekor kambing betina dan 4 ekor kambing jantan. Peternakan ini dikelola oleh kelompok peternak masyarakat yang nanti hasilnya akan dibagikan ke masyarakat. Peternakan ini dibangun menggunakan dana desa, mulai dari pengadaan kambing, pembangunan kandang, dan mesin pencacah rumput. Kepala Desa Sukamandi Hilir, Bahrul Ilmi mengatakan kambing yang diternakan dalam kandang ini diberi makan rumput yang telah dicacah ditambah konsentrat dan nutrisi. Untuk pemberian makan dan merawat kambing dipercayakan kepada satu orang yang memiliki keahlian beternak kambing. Sistem pembagian hasil keuntungan disepakati 60% untuk yang merawat, 20% untuk anggota, kelompok, dan 20% untuk kas desa. Memusyawarahkan melalui rapat dengan BPD untuk memutuskan kambing ini akan dibeli atau diberikan kepada masyarakat untuk program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi melalui dana desa sebanyak 126.977 juta ini diberikan kepada kelompok yang ada di Dusun 1 Desa Sukamandi Hilir, Kecamatan Pagar Merbau. Sementara itu diharapkan peternakan kambing ini dapat menjadi percontohan di Kabupaten Deli Serdang dan menjadi ikon di Desa Sukamandi Hilir. Pemirsa, kuliner sop di Jalinsum Dusun Sri Pinang, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labukan Batu Selatan memiliki citra rasa unik yang diminati oleh warga. Inilah proses pengolahan kaki sapi menjadi kuliner bahan pembuatan sop tunjang ala Pak Kasini, di mana kaki sapi terlebih dahulu dibersihkan, setelah itu dibakar menggunakan alat khusus untuk menghilangkan bulu. Kemudian dikerok menggunakan pisau untuk membersihkan sisa bekas bakaran. Selanjutnya kaki sapi dicincang serta direbus menggunakan presto dengan jangka waktu yang ditentukan agar tingkat kekenyalan daging lebih sempurna. Kemudian siap disajikan dengan terlebih dahulu cincangan kaki sapi direbus dengan kuah sop dan diberi bawang goreng dan daun seledri. Salah seorang pengunjung, Tika, mengatakan rasa sop tunjang Pak Kasiono memiliki tekstur daging yang lembut dan juga kenyal, serta bumbu dapur cukup terasa seperti asin, gurih, dan dibakar dengan kematangan maksimal sesuai dengan selera pelanggan. Sedangkan harga masih standar, yaitu Rp30.000 per porsinya. Rasa sop tunjang di sini tekstur dagingnya lembut, kenyal, bumbu dapurnya itu terasa lah, garamnya rasa asin, gurih, pokoknya sedap lah, mantap. Keunikannya itu dia langsung ya dibakar dan disemprot bersih. Pemilik warung Kasino mengatakan usaha warung makan ini ditekuni akhir 2019 hingga saat ini. Yang membedakan sop tunjang dengan sop pada umumnya yaitu sapi harus dibakar, yang membuat aroma berbeda karena bekas dipanggang. Kalau yang namanya sop tunjang ini memang dalam arti kata gini, dia itu berasal bahan bakunya dari kandung sapi. Itu agak rumit mengerjakannya seperti pembakaran, pengerokan, dan gitu. Dan kemudian pemotongannya juga rada sulit dan kemudian aroma tersebut kan agak beda karena ada rasa panggangan tadi. Selalu ramai dikunjungi warga setempat dan pengendara saat melintasi perjalanan menuju Riau.
Ya, pemirsa, bagi Anda yang pecinta objek wisata, pasti sudah tidak asing dengan wisata Pantai Sejarah Batubara Mangrove Park yang merupakan salah satu destinasi wisata favorit yang memiliki nilai sejarah. Keasrian dan keindahan alamnya membuat ribuan wisatawan berkunjung ke lokasi ini setiap minggunya. Wisata mangrove Batubara terletak di Dusun 1 Desa Perupuk, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara. Untuk menuju lokasi ini membutuhkan waktu 3 jam dari kota Medan. Lokasi wisata ini dibangun oleh kelompok tani cinta mangrove dan pemerintah Kabupaten Batubara. Keunikan lokasi wisata mangrove ini adalah terdapat jembatan panjang yang menjorok ke arah laut. Di sekitar jembatan terdapat warung yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk menikmati suasana pinggir laut sambil melihat keindahan pohon mangrove. Untuk menambah daya tarik wisatawan, saat ini pengelola menyediakan fasilitas sepeda gantung, Japan Pavilion, permainan anak-anak, flying fox, rumah pohon, lokasi panahan, dan menara pantau untuk melihat ribuan burung yang bermigrasi. Khusus untuk Japan Pavilion, pengunjung diwajibkan membeli produk UKM seharga Rp5.000 agar dapat menggunakannya untuk bersuah foto. Kabid Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Batubara, Widaruna mengatakan, wisata mangrove ini disebut sebagai pantai sejarah karena kawasan ini menjadi tempat pendaratan tentara Jepang sekitar tahun 1942. Dan sampai saat ini, bunkernya masih berdiri kokoh sebagai saksi sejarah. Widaruna menjelaskan keberadaan wisata mangrove ini berdampak baik terhadap kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan PAD Kabupaten Batubara. Kenapa tidak terlepas dari pantai sejarah? Karena sebelum ini berdiri, di depan dan sekitar wilayah ini adalah tempat pendaratannya Jepang pada tahun 1942. Jadi kalau untuk hari libur itu jumlah pengunjung sekitar 1.000 sampai ke 1.500 orang. Jadi kami berterima kasih kepada kelompok tani cinta mangrove karena sudah melindungi alam, menciptakan mangrove, dan menjadi tujuan wisata favorit Kabupaten Batubara. Ketua Kelompok Tani Cinta Mangrove, Azizi, mengaku akan terus membenahi lokasi ini, terutama menjaga kelestarian hutan mangrove-nya, sehingga wisatawan lebih banyak berkunjung. Ia berharap agar pemerintah selalu mendukung Kelompok Tani Cinta Mangrove agar menjadi ikon pariwisata pesisir Batubara. Kalau menjaga kelestarian mangrove ini, ya kami tetap setiap saat, hampir setiap tahun kita tetap ada kegiatan rehabilitasi. Di sana itu kita tetap mengadakan pembibitan mangrove. Jadi kapan saja kami ada hal-hal yang perlu, ya kami tetap rehabilitasi dengan baik. Kepada pengunjung dikenakan tarif masuk Rp10.000. Setiap wisatawan yang berkunjung, pengelola menjamin akan membawa pengalaman serunya menikmati keindahan wisata mangrove, sekaligus mengetahui betapa pentingnya mangrove sebagai benteng melindungi pesisir dari erosi. Ya pemirsa, kota Sibolga yang strategis di pinggir laut membuat namanya dijuluki sebagai kota ikan dan pelabuhan. Pelabuhan lama yang tidak digunakan lagi kini dijadikan sebagai objek wisata yang sangat menarik. Sibolga telah melakukan percepatan pembangunan pariwisata melalui revitalisasi dan penataan pelabuhan lama menjadi destinasi wisata bahari. Pantainya yang indah dan lokasi bermain air laut membuat masyarakat menyukai tempat ini untuk menghabiskan waktu sore hari sambil melihat keindahan laut dan kapal nelayan yang tengah mencari ikan. Di lokasi ini juga terdapat berbagai permainan untuk anak-anak dan tempat duduk yang nyaman bagi setiap pengunjung. Pemerintah juga menyediakan jembatan terapung yang dapat dijadikan lokasi bersuah foto. Pemerintah Kota Sibolga tengah melakukan berbagai pembenahan sarana dan prasarana agar lokasi wisata bahari eks Pelabuhan Lama Kota Sibolga menjadi objek wisata andalan. Kedepannya di objek wisata bahari ini akan dibuat sebuah tempat penjualan ikan bagi para nelayan. Yang sekarang kita lagi gali potensi wisata bahari yang ada di Pelabuhan Lama yang dulu sudah tidak terpakai, terabaikan dan menjadi tempat yang kumuh. Sekarang udah kita
bangun menjadi wisata pelabuhan lama. Itu sudah kita kucurkan dana untuk pembangunannya. Sekarang mau kita tawarkan kepada pihak swasta yang ingin mengelola pelabuhan lama itu menjadi wisata yang profesional. Kadis Pariwisata Kota Sibolga Rini Pohan mengaku saat ini Pemkot Sibolga melakukan seleksi pengelolaan pelabuhan Kota Sibolga, dalam hal ini Pulau Poncan yang dalam tahap perencanaan melalui pembenahan rencana induk pembangunan pariwisata Kota Sibolga yang berkoordinasi dengan Kementerian Investasi, sehingga diharapkan nantinya Pulau Poncan Gadang akan siap secara konseptual untuk mendatangkan investor. Objek wisata Pelabuhan Lama ini kita harapkan akan menjadi ikon Kota Sibolga. Di sini nanti akan disediakan kuliner khusus, kuliner khas Sibolga, souvenir dan oleh-oleh dari Sibolga, serta berbagai panganan khas Kota Sibolga bersama para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM Kota Sibolga. Juga setiap malam Minggu dan malam Senin di sini akan diadakan penampilan budaya, sehingga hal ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Sibolga. Salah seorang warga mengaku objek wisata Pelabuhan Lama Sibolga sudah sangat menarik karena dapat dimanfaatkan warga untuk menghilangkan kepenatan, apalagi lokasinya berada di tengah kota. Cukup mengesankan. Kita juga istilahnya ada tempat wisata yang harus dikunjungi kan, karena di sini kan kurang hiburan ya kalau Kota Sibolga. Jadi pemerintah udah bikin kayak gini tuh udah termasuk bagus lah. Jadi apalagi mau perlu dibenahi? Yang harapannya kita sebagai warga ini sampahnya dikurangi ya kan. Kita pun juga harus, kita sendiri pribadi sih ya, harus istilahnya harus jangan buang sampah sembarangan lah. Nggak mesti harus dikasih tahu lah ya kan. Ya pemirsa, informasi dari pariwisata Kota Sibolga tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.